Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya berizin untuk memberikan sebuah dakwah yang berisikan satu larangan tegas dalam Islam, yaitu larangan mengonsumsi khamr atau minuman keras. Apa yang dimaksud dengan khamr? Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin hamrun wa kullu khamrin haram." Yang artinya, setiap yang membukakan khamr dan setiap khamr hukumnya haram. Arti khamr bukanlah hanya minuman beralkohol yang kita kenal seperti bir, anggur, atau minuman keras lainnya. Segala sesuatu yang memabukkan, menghilangkan akal sehat, dan membuat seseorang kehilangan kendali atas dirinya termasuk dalam kategori khamr. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Islam mengharamkan khamr atau minuman keras? Karena Islam datang untuk menjaga 5 tujuan utama syariat. Salah satunya adalah menjaga akal sehat manusia dan menjaga kesehatan manusia itu sendiri. Akal merupakan nikmat besar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan akal, manusia mampu membedakan mana yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram. Allah berfirman pada surat Al-Maidah ayat 10, ayat 90, yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitoni wajtanibuhu la'allakum tuflihun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk dan perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Perhatikanlah, Allah tidak mengatakan jangan meminum khamr, tetapi Allah menggunakan kata jauhilah. Artinya, kita diperintahkan untuk menjauhi dari segala hal yang dapat membawa kita kepada khamr, baik di lingkungan, di pergaulan, maupun kebiasaan yang mengarah kepada minuman yang memabukkan. Hadirin yang berbahagia, dampak khamr sangatlah besar. Dari sisi kesehatan, khamr dapat merusak hati, otak, jantung, dan berbagai organ tubuh lainnya. Dari sisi sosial, banyak pertengkaran, kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal, bahkan pembunuhan yang berawal dari hilangnya kesadaran akibat meminum minuman keras atau khamr. Tidak sedikit dari keluarga yang hancur karena khamr. Seseorang ayah yang seharusnya menjadi pelindung justru berubah menjadi pemarah. Seseorang anak yang kehilangan teladan menjadi seorang yang pemarah. Harta habis untuk membeli minuman yang justru merusak dirinya sendiri. Semoga kita dijauhkan oleh hal-hal seperti yang saya sebutkan barusan. Lebih dari itu, khamr juga menghalangi seseorang untuk mengingat Allah dan melaksanakan ibadah. Maka jauhilah khamr agar hati menjadi lapang dan ingat selalu kepada Allah dan melaksanakan ibadah. Hati menjadi keras, malas salat, dan jauh dari ketenangan hidup. Rasulullah SAW bahkan melaknat bukan hanya peminumnya, tetapi juga orang-orang yang terlibat dalam peredarannya. Seperti yang membuat, yang membawa, yang menjual, yang membeli, bahkan yang menuangkan, hingga yang mengambil keuntungan darinya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam ingin
menutup seluruh jalan yang dapat menyebarkan kemudorotan tersebut. Maka jauhilah hal-hal atau barang-barang yang bersifat mudarat atau haram. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang tantangan semakin besar. Banyak minuman keras yang dipromosikan sebagai simbol pergaulan, kebebasan, bahkan kesuksesan. Tidak sedikit anak muda yang mencoba hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Padahal seringkali kita lihat kebiasaan buruk dimulai dari satu kali mencoba lalu sampai hingga kebiasaan. Seseorang berkata, "Saya hanya ingin tahu rasanya," namun kemudian menjadi ketagihan dan sulit untuk melepaskan diri dari adiksi minuman keras. Karena itu, kita harus berani mengatakan tidak terhadap ajakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jangan takut dianggap tidak gaul. Kemudian seorang muslim bukan terletak pada mengikuti tren, tetapi pada kemampuannya menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jika kita memiliki teman yang terjerumus dalam adiksi minuman keras, jangan langsung membencinya, rangkul dia. Dengan nasihat yang baik, doakan dan bantu ia keluar dari kebiasaan tersebut. Sebab pintu taubat selalu terbuka selama hayat masih dikandung oleh badan kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjaga diri, keluarga dan generasi muda dari bahaya homer. Awasi pergaulan anak-anak kita, awasi pergaulan teman-teman kita, dan tanamkan nilai agama sejak dini. Serta jadikanlah teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah menjaga kita dalam segala bentuk kemaksiatan, menguatkan iman kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam menaati perintahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian segelumit dakwah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, itu berasal dari kelemahan saya, dan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.